lingkungan kampus, dan kita melihat catatan prestasi beliau juga sangat baik ya. Artinya selama 2 periode beliau dipercaya untuk menjabat Dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sempat menjabat sebagai dekan. Kemudian untuk tersangka RM ini rencananya seperti apa? Apakah seluruhnya dilimpahkan kepada pihak kepolisian atau ada penyelidikan dari internal kampus sendiri? Iya, kami menyerahkan sepenuhnya penanganan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka ini kepada pihak kepolisian, dan tentu kami juga terus berkoordinasi dan bekerja sama untuk mengungkap motif di balik tindakan kekerasan yang dilakukan untuk kepentingan pembelajaran dan juga sebagai langkah antisipasi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ke depannya. Terima kasih Bapak Ribut atas informasinya. Nah, Elvita, dapat saya jelaskan terlebih dahulu sebelumnya Kapolresta Medan ini sempat mengatakan bahwa hingga saat ini motif dari pembunuhan ini belum diketahui, tapi ada indikasi bahwa pembunuhan ini dilakukan secara berencana karena kejadian ini terjadi di kamar mandi, sementara pisau yang digunakan ini merupakan pisau dapur yang dibawa oleh tersangka RM. Demikian, Elvita, kembali ke Jakarta. Baik, Andika, terima kasih untuk laporannya, Andika. Jenazah dosen Nuraini Lubis akan dimakamkan siang hari ini di pemakaman umum yang tidak jauh dari lokasi rumah duka. Sejumlah sivitas akademik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara turut hadir di rumah duka mengikuti proses pemakaman. Rekan Andika Bakti akan melaporkan informasi selengkapnya dari Medan, Sumatera Utara. Andika, siapa saja sivitas akademik yang hadir di rumah duka untuk mengikuti pemakaman? Zilvia, seluruh sivitas akademika dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara hadir di rumah duka yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini. Mulai dari pengajar dan juga rektor UMSU sendiri, yakni Agusani, juga hadir di rumah duka ini, Zilvia. Dan bukan hanya seluruh sivitas akademika dari UMSU saja yang hadir di sini, tapi juga ada beberapa mahasiswanya dan juga tentunya kerabat dan juga tetangga yang ada di sekitar rumah duka ini. Kemudian Zilvia, rencananya ini memang jenazah akan dikebumikan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti selepas sholat zuhur, dan rencananya Rektor Agusani, Rektor UMSU maksud kami, Agusani juga akan ikut mengiringi pemakaman yang dilakukan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Memang sebelumnya korban ini sempat melakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Kota Medan dan baru dipulangkan ke rumah duka ini pada Senin malam, tepatnya pukul 22 waktu Indonesia Barat tadi malam. Dan dari hasil otopsi diketahui bahwa korban mengalami luka tusuk sebanyak 8 tusukan di bagian leher dan beberapa sayatan di beberapa bagian tubuh lainnya. Dan inilah yang menyebabkan pihak kampus menyampaikan rasa bela sungkawa yang cukup mendalam dan sangat menyesalkan atas kasus yang menimpa salah satu pengajar di UMSU ini, apalagi yang menjadi pelakunya adalah mahasiswa dari UMSU sendiri. Zilvia. Andika, lalu bagaimana dengan status kemahasiswaan dari mahasiswa yang membunuh dosen Nuraini? Status dari tersangka RM sendiri saat ini secara tegas ini disampaikan oleh pihak UMSU bahwa tersangka RM sudah dipecat dari kampus atau kata lainnya sudah di drop out, dan hal ini dilakukan karena tindakan pidana yang dilakukan terhadap gurunya sendiri. Jika saya rincikan lagi, Zilvia, gurunya ini merupakan pengajar, maksud saya dosennya ini merupakan pengajar di UMSU yang sudah mengabdi selama 35 tahun. Dan selama mengabdi di UMSU, almarhumah juga sempat menjabat sebagai dekan FKIP selama 2 periode, dan setelah menjabat sebagai dekan, almarhum kembali menjadi pengajar biasa. Namun ditegaskan di sini bahwa pihak kampus telah mendrop out mahasiswanya, dan untuk selanjutnya, kasus ini dilimpahkan kepada pihak kepolisian. Kembali di Selamat Pagi Indonesia, ada sebuah kejadian yang cukup miris, sayang, yang bertepatan kemarin dengan Hari Pendidikan Nasional, di mana tim dokter Rumah Sakit Bayangkara Medan, Sumatera Utara telah mengotopsi jenazah seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Nur Aini Lubis. Dosen berusia 63 tahun ini tewas dibunuh oleh mahasiswa bimbingan skripsinya sendiri di kamar mandi kampus. Ya, mirisnya pemirsa, kejadian keji ini terjadi di Hari Pendidikan Nasional kemarin.
Otopsi jenazah Nur Aini dilakukan selama lebih dari 4 jam di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Usai diotopsi, jenazah dibawa ke rumah duka di kawasan Pancur Baru, Deli Serdang, Sumatera Utara. Keluarga dan kerabat yang menunggu di rumah sakit tidak kuasa menahan kesedihan, bahkan adik korban sampai jatuh pingsan. Menurut Kepala Rumah Sakit Bayangkara Medan, terdapat luka di bagian leher korban dan beberapa tusukan benda tajam. Hasil visum akan diberikan kepada penyidik sebagai bukti tambahan dan pelengkap untuk kebutuhan penyidikan lebih lanjut atas kasus tersebut. Memang didapatkan ada luka ya, katakanlah luka tusuk di bagian leher dan ada sedikit tanda-tanda perlawanan dari korban. Polisi masih mendalami motif pelaku penusukan dosen Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Nur Aini Lubis. Ya, buat dugaan RM membunuh Nur Aini akibat sakit hati terkait dengan skripsi yang tengah ia susun. Keluarga dan kerabat terus berdatangan ke rumah duka Nur Aini Lubis di Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Nur Aini Lubis ialah dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nur Aini dibunuh di depan kamar mandi gedung B kampus UMSU oleh mahasiswa bimbingannya RS pada Senin sore. Saat itu Nur Aini baru selesai mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat asar. RS ialah mahasiswa semester 6 FKIP UMSU asal Padang Sidempuan yang menjadi mahasiswa bimbingannya. Mantan dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini menjadi tulang punggung keluarga dan harus menanggung hidup keempat anaknya setelah sang suami sakit stroke. Keluarga berharap pelaku dikenakan hukuman maksimal sesuai dengan perbuatan yang telah ia lakukan. Terus terang aja lah, saya keinginan pelaku ditangkap. Kalau yang sudah ditangkap, diproses, nah, kita ini kan negara hukum. Ya kalau dibilang mewakili keluarga yang mengalami seperti ini ya kan minta kalau bisa diuji berat-beratnya lah. Sebelumnya polisi sempat kesulitan saat menangkap RS dari kampus. Kericuhan pun tak terhindarkan. Mahasiswa ingin menghakimi pelaku karena geram dengan aksi yang ia perbuat di dalam kampus. RS bersembunyi di dalam kamar mandi karena dikepung rekan-rekan mahasiswanya. Tadi petugas Polsek Medan Timur mendapat informasi dari Satpam UMSU bahwa setelah terjadi penganiayaan sehingga kami mendatangi TKP dan setelah kami masuk kami ingin mengamankan pelaku yang tadi diamankan di kamar mandi. Ketika kami ingin mengevakuasi tersangka keluar, ternyata rekan-rekan mahasiswa ini ingin menghakimi rekannya. Sehingga tadi dengan perlawanan cukup sengit kami bisa mengeluarkan tersangka dari kampus. Polisian kemudian menetapkan RS sebagai tersangka, namun belum diketahui motif pembunuhan tersebut. RS diduga kesal setelah berdiskusi terkait penelitian skripsinya dengan Nur Aini. Tim Liputan Metro TV. Miris, saya tidak bisa mencari kata-kata lain selain miris, apalagi kemarin terjadi di Hari Pendidikan Nasional. Dan kalau misalnya kita kritisi bahwa ternyata pendidikan budi pekerti yang mungkin harus lebih ditekankan pada anak-anak yang sepertinya tidak bisa menerima proses. Ya, proses yang penting, apalagi kita sedang menyusun skripsi, bayangkan mungkin kita juga mengalami bagaimana kita juga ditolak judul, revisi, segala macam, laporan TKL juga sulit. Itulah proses, kemudian ketika lulus, kita menghargai proses dan kita bahagia dengan proses itu. Iya, dan yang pasti ini memang revolusi mental dari pendidikan terendah di Indonesia ini menjadi bagian yang harus diperhatikan lebih lagi. Mudah-mudahan ini menjadi momen juga untuk memperbaiki, titik balik untuk pemerintah juga memperbaiki, dan juga orang tua juga ikut lebih lagi untuk memperhatikan masalah pengembangan mental anak-anak. Moral begitu ya. Moral. Hari Pendidikan Nasional dinodai dengan pembunuhan seorang dosen yang dilakukan mahasiswanya sendiri. Polisi sempat terlibat bentrok dengan mahasiswa saat hendak membawa pelaku. Usai membunuh, pelaku sempat melarikan diri. Pelaku bernama Roy Mardo Sah Siregar, mahasiswa semester 6 Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UMSU, bersembunyi di kamar mandi gedung Fakultas Ekonomi, tak jauh dari tempat kejadian. Sejumlah mahasiswa yang mengetahui aksinya langsung mengepung gedung.
Beberapa di antaranya bahkan memprovokasi rekan-rekannya untuk menghalangi polisi masuk ke dalam kampus untuk mengevakuasi pelaku. Namun polisi berhasil mengevakuasi pelaku dan membawanya ke Mapolresta Medan. Sebelumnya dosen UMSU Nurain Lubis tewas ditebas mahasiswanya menggunakan senjata tajam. Pembunuhan dipicu karena dugaan skripsi pelaku tidak disetujui dosen. Mendatangi TKP dan ketika kita sudah bisa mengamankan tersangkanya, saat kita mengevakuasi tersangka ternyata ada beberapa kelompok dan juga dari mahasiswa ingin menghakimi sendiri tersangka. Sehingga akhirnya tersangka ini kita amankan di salah satu pojok ruangan dan ketika kita akan mengeluarkan dia dari bangunan gedung, ini kita melihat perlawanan karena mereka menginginkan bahwasanya ini urusan mereka karena ini adalah kampus sudah pidana sehingga polisi harus bertindak. Dan alhamdulillah kami juga sudah bisa mengamankan tersangka, tapi sudah kita amankan ke Polresta Medan, kemudian juga sudah bisa membawa korban ke rumah sakit untuk segera dilakukan penindakan medis. Nuraini, dosen Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ikut UMSU tewas ditikam mahasiswanya sendiri. Pelaku diketahui bernama Raimundo Sahsiregar. Setelah ditemukan, Nuraini sempat dibawa ke RSUD Naila Pekerja Medan. Namun nyawanya tidak tertolong. Awalnya pelaku datang ke gedung fisik untuk membicarakan masalah kuliahannya. Namun tiba-tiba mereka cekcok. Tidak lama kemudian anak itu masuk, tiba-tiba terdengar jeritan dari dekat ruang dosen. Tahu-taunya sudah berdarah-darah. Kata Fandi, salah satu seorang mahasiswa ratusan mahasiswa pun langsung berteriak kencang. Terkait kasus ini, korban dikabarkan digorok di bagian leher. Selain itu, tangan korban juga disayat beberapa kali. Nuraini, dosen Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ikut UMSU tewas ditikam mahasiswanya sendiri. Pelaku diketahui bernama Raimundo Sahsiregar. Setelah ditemukan, Nuraini sempat dibawa ke RSUD Naila Pekerja Medan. Namun nyawanya tidak tertolong. Awalnya pelaku datang ke gedung fisik untuk membicarakan masalah kuliahannya. Namun tiba-tiba mereka cekcok. Tidak lama kemudian anak itu masuk, tiba-tiba terdengar jeritan dari dekat ruang dosen. Tahu-taunya sudah berdarah-darah. Kata Fandi, salah satu seorang mahasiswa ratusan mahasiswa pun langsung berteriak kencang. Terkait kasus ini, korban dikabarkan digorok di bagian leher. Selain itu, tangan korban juga disayat beberapa kali.